Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 9 September 2025. Kuasa Yesus bagi orang banyak. Kutipan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 19. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Sobat Katolikana, banyak orang Katolik yang tidak kunjung berhasil mendapatkan kesembuhan melalui bidang medis. Mereka mendatangi gereja-gereja yang mengadakan misa penyembuhan dengan membawa iman serta harapannya yang sangat besar agar dapat sembuh kembali. Pada waktu misa penyembuhan, gereja penuh dengan para penderita sakit. Ada yang masih bisa berjalan sendiri, ada yang dipapah jalannya, dan tidak sedikit yang mempergunakan kursi roda. Mereka datang dengan kepercayaan penuh bahwa mereka akan disembuhkan. Teringat saya akan peristiwa Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dengan berdesak-desakan di antara orang banyak, perempuan itu mengikuti Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus dengan berkata, "Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh." Ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahnya? Dengan jujur perempuan itu berkata dan tersungkur, menceritakan masalah penyakitnya. Melihat iman wanita itu, Yesus bersabda, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebuah sabda yang harus saya simpan dalam sanubari, bahwa iman akan menyelamatkan hidup saya. Dengan percaya kepada Yesus, tentu saja saya akan selalu melaksanakan sabda dan firman-Nya sehingga hidup saya menuju kesalehan, terbebas dari segala pikiran dan perbuatan jahat. Kuasa Yesus adalah kuasa ilahi, kekuatan dan kemampuan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan segala sesuatu menurut kehendak-Nya. Pada saat itu, saya melihatnya sebagai mujizat yang menunjukkan kekuatan dan kebesaran Tuhan. Terbukti, Yesus menyembuhkan manusia pada waktu itu tanpa obat. Hanya berbekal percaya kepada Yesus, orang-orang yang buta, bisu, tuli, lumpuh, kerasukan setan, dan lain-lainnya disembuhkan. Mujizat itu nyata sebagai bukti, tanda Tuhan mencintai umat-Nya untuk tidak hidup di dalam kelemahan, tetapi tegap berdiri dengan penuh kasih dan sukacita. Sobat Katolikana, selain kuasa penyembuhan, Yesus juga mempunyai kuasa pengampunan. Terlihat ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia masih sempat mengampuni para prajurit yang menyalibkannya. Dia berkata kepada Bapaknya, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
dan kepada salah satu penjahat yang bersama Yesus disalib, yang menyadari kesalahan yang diperbuat, mohon kepada Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa besar kuasa Yesus dalam keadaan sakratul maut. Yesus masih bisa mengampuni mereka yang telah menyakiti Dia. Pesan Tuhan bagi saya dan Sobat Katolikana, kita semua diajak untuk datang hanya kepadanya dalam keadaan apapun, karena kuasa kasih-Nya akan membantu kita bangun dari kesedihan dan memberikan penghiburan bagi kita semua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kuasa-Mu telah memberikan kepadaku kekuatan ketika aku sedang mengalami keterpurukan untuk bangkit kembali menjalani hidup penuh dengan percaya kepadamu. Karena Engkau akan selalu membimbingku melalui jalan yang sempit itu dan bermuara pada jalan keselamatan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.